Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 395 mematahkan formasi. Haha, kekuatan kapak ini memang dahsyat. Dengan kapak ini di tanganku dan dengan kultivasiku saat ini, mereka yang berada di bawah level 3 alam surga tidak akan mampu mengalahkanku. Pada saat itu, Chu Feng berdiri tegak di cakrawala dan dia sangat gembira. Tebasan tadi hanya menguji kerusakannya dan dia belum menggunakan kekuatan penuhnya. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, tubuh kedua orang itu pasti akan hancur dan tulang-tulang mereka remuk. Mungkin sebelum bilah cahaya itu mencapai mereka akan hancur menjadi dua tumpukan daging. Biarkan aku melihat apakah kau bisa memotong formasi roh ini. Bergembira berarti bergembira, jadi Chu Feng saat ini tidak berani bersikap lambat. Dia terbang maju, dan melambaikan kapak di tangannya lagi. Kali ini, bilah cahaya berwarna hitam itu bahkan beberapa meter lebih lebar dari sebelumnya dan kekuatannya juga beberapa kali lebih kuat. Ruang itu bergoyang dan berputar, dan bahkan udara pun terpotong menjadi dua. Energi spiritual, kekuatan origin, dan kekuatan profound di udara tidak mampu menahan keagungan itu dan mereka pun bubar. Asteris boom akhirnya, bilah cahaya berwarna hitam itu bertabrakan dengan formasi roh berwarna biru dan energi yang mengamuk itu langsung berubah menjadi pusaran riak yang mengamuk dan menyapu udara. Lihat, apa yang terjadi. Pemandangan yang tiba-tiba itu membuat orang-orang tercengang. Di dalam villa bergengsi itu, banyak orang yang tidak tahu kebenarannya tertarik oleh suara yang memekakkan telinga itu dan mereka mengangkat tangan untuk melihat ke arah cakrawala. Itu sepertinya Chu Feng. Apa yang sedang dia lakukan? Apa benda di tangannya itu? Meskipun jaraknya sangat jauh, beberapa orang yang bermata tajam segera mengenali Chu Feng. Namun dibandingkan dengan Chu Feng sendiri, kapak hantu Asura di tangannya jelas lebih menarik perhatian. Meskipun, pada saat itu, mereka tidak dapat merasakan kekuatan kapak hantu Asura, penampilan kapak hantu Asura yang sombong itu tidak dapat tidak menarik perhatian mereka selama mereka melihat ke kejauhan. Mereka bahkan akan terkejut, dan merasa bahwa itu bukan persenjataan elit biasa. Jie Yan memang sangat mengesankan. Formasi roh yang dia buat masih bukan sesuatu yang bisa aku hancurkan dengan kekuatanku sendiri. Meskipun riak-riak itu masih menyebar, dengan kekuatan roh Chu Feng yang tajam, ia masih mendeteksi bahwa kapaknya tidak dapat menghancurkan formasi roh. Yang berarti bahwa metode Jie Yan memang sangat kuat. Chu Feng sangat yakin, jika formasi roh itu diletakkan oleh Ziling, kapaknya pasti dapat menghancurkannya dengan mudah, namun saat ini, Chu Feng tidak memiliki cara untuk menghancurkan formasi roh yang diletakkan Jie Yan. Itu menunjukkan adanya masalah. Meskipun mereka berdua adalah spiritualis dunia jubah biru, masih ada yang kuat dan lemah dalam hal kekuatan pembentukan roh. Yang kuat dan yang lemah memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan kekuatan kultivasi bela diri spiritualis dunia. Chu Feng, aku sudah memasang jaring yang tak terhindarkan di sini. Kau tidak punya jalan keluar lagi. Tepat pada saat itu, suara seperti guntur terdengar di belakang Chu Feng. Jie Yan dan yang lainnya telah menyusul. Jaring yang tak terhindarkan. Hari ini, aku akan menerobos jaringmu yang tak terhindarkan. Chu Feng mendengus dingin, lalu dengan ringan meluncur melewati kosmos saknya dengan tangan kirinya dan sebuah jimat penyerang muncul di tangannya. Pergi. Dia menjentikkan jaringnya dengan ringan dan jimat penyerang melesat keluar dengan cepat. Tak lama kemudian, dengan suara ledakan, formasi roh berwarna biru itu meledak terbuka dan sebuah lubang besar muncul. Melihat itu, Chu Feng tertawa keras, lalu mendesak naga biru di bawahnya untuk terbang melewati lubang di formasi roh. Sialan, orang tua sialan itu di World Spirit Guild. Dia memang diam-diam membantu bocah ini. Pada saat itu, dengan sekali pandang, Jie Yan bisa melihat bahwa jimat penyerang yang digunakan Chu Feng adalah sesuatu yang tidak dapat dibuat oleh orang biasa. Jimat penyerang seperti itu, di seluruh benua 9 provinsi saat ini, mungkin hanya orang-orang dari 3 kekuatan yang dapat membuatnya. Itu adalah dinasti Jiang, klan Jie, dan juga World Spirit Guild. Dua orang pertama tentu saja tidak akan membantu Chu Feng, jadi tanpa berpikir panjang, Jie Yan tahu siapa yang membantu Chu Feng. Tidak diragukan lagi, itu adalah musuh bebuyutannya, Gao Qizi. Tapi aku ingin sekali melihat berapa banyak jimat penyerang yang kau miliki. Buka semua formasi roh. Biarkan aku melihat berapa banyak yang bisa dia tembus. Namun, Jie Yan tidak takut karena dia tahu bahwa dia memiliki sesuatu untuk diandalkan. Bahkan jika Gao Qizi yang menciptakan jimat penyerang seperti itu, dia perlu menghabiskan sejumlah besar roh. Sebelumnya, Gao Qizi tidak akan membuat jimat tanpa alasan sama sekali, jadi meskipun dia membuatnya, itu pasti sebagai persiapan untuk pelarian Chu Feng. Artinya, dia membuatnya dalam 10 hari ini. Dalam 10 hari, bahkan jika Gao Qizi terus-menerus menciptakan jimat, paling banyak ia hanya membuat beberapa jimat lagi. Jika tidak, harapan hidupnya akan rusak dan bahkan akan memengaruhi pencapaian kultivasinya di masa mendatang. Meskipun beberapa jimat penyerang dapat membuka beberapa formasi roh, dalam 10 hari ini, Jie Yan tidak bermalas-malasan.
Dengan istana tempat Chu Feng tinggal sebagai pusatnya, ia meletakkan 13 formasi roh yang menyegel tanah ini. Jadi, ia merasa bahwa bahkan jika Chu Feng memiliki jimat penyerang, ia tetap tidak akan memiliki jalan keluar. Asteris hem. Memang benar, setelah Jie Yan berteriak dengan marah, para ahli klan Jie yang sudah berada di dalam formasi roh mulai mengaktifkan formasi roh yang telah diletakkan sebelumnya. 12 formasi roh berwarna biru melesat ke langit dan terbuka. Formasi itu menyegel langit dan tampak sangat megah. Begitu megahnya sehingga kerumunan penonton di villa bergengsi tercengang dan terus-menerus berteriak kaget. Asteris ledakan dentuman-dentuman. Namun, tak lama kemudian, Chu Feng menghancurkan semua formasi roh yang terpisah di langit dan terbang melewatinya. Mulut dan mata orang-orang yang menyaksikan semuanya miring dan wajah mereka dipenuhi dengan keheranan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak jimat penyerang? Melihat Chu Feng tak terhentikan di jalan dan benar-benar telah menghancurkan ke-13 formasi roh yang telah dia buat, ketenangan Jie Yan sebelumnya tak ada lagi dan menggantikannya dengan wajah yang dipenuhi keterkejutan. Bagian terpenting adalah kecepatan Chu Feng terlalu cepat. Dalam situasi tanpa hambatan, bahkan Jie Yan tidak dapat mengejarnya. Mereka hanya melihat Chu Feng menunggangi seekor naga biru kecil, dan dengan tawa yang meledak-ledak, menghilang ke cakrawala seperti gumpalan asap. Sialan. Bocah itu benar-benar kabur. Sialan, itu 1.050.000 manik-manik mendalam. 1.050.000. Melihat Chu Feng melarikan diri, pemimpin aliran Yuangang, pemimpin aliran Dewa Api dan yang lainnya menggertakkan gigi karena marah dan tangan yang terkepal di lengan baju mereka bergerak. Jie Yan, bukankah kau bilang kau sudah mempersiapkan segalanya dan Chu Feng sama sekali tidak akan bisa melarikan diri? Apa situasi sialan ini sekarang? Dengan keadaan seperti itu, beberapa orang mengalihkan amarah mereka ke Jie Yan. Biasanya, mereka sama sekali tidak berani berbicara kepada Jie Yan seperti itu. Namun, saat ini tidak seperti dulu. Kerugian mereka benar-benar terlalu besar dan mereka tidak lagi mampu mengendalikan amarah mereka. Persiapanku awalnya benar-benar sempurna dan belum lagi Chu Feng, tidak seorang pun dari kalian seharusnya berpikir untuk menghancurkan formasi roh yang aku buat. Namun, aku tidak bisa berbuat apa-apa terhadap seseorang yang diam-diam membantu. Apa yang bisa kulakukan jika mereka memberi Chu Feng jimat serangan khusus? Saat dia berbicara, Jie Yan mengarahkan pandangannya ke istana tempat Chu Feng tinggal sebelumnya. Di atas istana, ada beberapa sosok yang berdiri tegak di udara, dan mereka adalah orang-orang dari World Spirit Guild. Persekutuan roh dunia terkutuk. Mereka benar-benar penghalang. Sialan, mereka benar-benar mengandalkan kekuatan untuk menindas orang lain. Sekolah Dewa Apiku belum selesai dengan serikat roh dunia miliknya. Aku akan membiarkan mereka bersikap sombong. Suatu hari, aku akan membuat mereka membayar harga atas tindakan mereka hari ini. Setelah mendengar perkataan Jie Yan, Qin Lei dan yang lainnya mengarahkan tatapan penuh nafsu darah mereka ke arah tubuh wakil ketua Gao dan yang lainnya. Setelah kejadian hari ini, mereka tidak lagi memiliki kesan yang baik terhadap World Spirit Guild.